Di awal cerita terlihat seorang wanita bernama Helly yang sedang berbicara dengan kakak perempuannya bernama Beth. Selain kangen karena sudah lama tidak bertemu dengan sang adik, Beth juga memberitahukan kepada Helly jika saat ini BMKG di wilayah itu memprediksikan akan terjadi badai besar di kota tempat ia tinggal. Dan Beth juga khawatir tentang keadaan ayah mereka. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Helly diberhentikan oleh seorang polisi bernama Wayne yang tidak lain adalah mantan pacar kakaknya. Lalu Wayne pun melarang Helly untuk lewat karena badai yang semakin buruk. Mendengar itu, Helly yang khawatir dengan kondisi ayahnya sama sekali tidak peduli dengan saran temannya dan memilih untuk terus lewat. Singkat cerita, setelah Helly sampai di rumah ayahnya, ia sama sekali tidak menemukan sang ayah dan hanya melihat rumah itu sudah dalam keadaan berantakan. Lalu Helly menelepon kakaknya dan memberitahukan bahwa ia akan pergi ke rumah lama mereka karena ia berpikir jika ayahnya berada di sana. Mendengar itu, Beth mencoba melarang, akan tetapi Helly tidak peduli dan tetap ingin pergi mencari ayahnya. Beberapa lama kemudian sampailah Helly di rumah yang dulu ia tempati bersama dengan keluarganya. Namun ketika sudah berada di dalam, lagi-lagi Helly tidak melihat satu orang pun. Akan tetapi Helly tidak menyerah dan terus mencari di mana ayahnya berada. Hingga akhirnya sampailah Helly di tempat terakhir yang belum ia periksa. Dengan perlahan dan tanpa rasa takut sedikit pun, Helly terus memeriksa dari setiap sudut ruang bawah tanah itu. Ketika sudah berada cukup dalam mencari di ruangan itu, Helly menemukan beberapa barang milik ayahnya yang berserakan di tempat itu. Helly yang meyakini jika sang ayah masih berada di tempat itu tidak sama sekali mengendurkan semangatnya untuk menemukan sang ayah. Sampai pada akhirnya setelah berusaha cukup lama, Helly berhasil menemukan ayahnya yang terbaring pingsan di ruangan itu. Di saat Helly sedang memeriksa kondisinya, ia melihat luka bekas sayatan di tubuh ayahnya. Melihat itu, Helly yang khawatir dengan kondisi sang ayah, dengan sekuat tenaga mencoba menarik ayahnya untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun di saat Helly tengah sibuk dengan apa yang ia lakukan, tiba-tiba muncul seekor buaya yang sangat besar dan langsung menyerangnya. Melihat itu, dengan cepat Helly berusaha melarikan diri sambil membawa ayahnya mencari tempat yang aman agar terhindar dari serangan si buaya. Beberapa lama setelah buaya itu pergi, sang ayah yang telah sadar dari pingsannya langsung memberitahukan kepada Helly jika di tempat itu ada buaya yang sangat besar. Mengetahui itu, Helly yang sudah bertemu dengan si buaya bertanya kepada sang ayah yang bernama Dave, bagaimana buaya itu bisa berada di sini. Mendengar itu, Dave hanya mengatakan jika mereka harus segera pergi dari tempat ini. Di saat mereka sedang memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat itu, tiba-tiba Helly melihat handphone miliknya menyala. Mengetahui itu, dengan perlahan dan penuh hati-hati, Helly harus segera mendapatkan handphone miliknya sebelum buaya itu kembali dan menyerangnya. Setelah beberapa lama, Helly yang berpikir jika si buaya itu benar-benar sudah pergi, dengan cepat langsung mengambil handphone itu dan kemudian menelepon untuk mencari bantuan. Namun di saat Helly sedang sibuk meminta bantuan, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Melihat si buaya berada sangat dekat dengan dirinya, Helly pun langsung bergegas melarikan diri. Namun karena kalah cepat, si buaya yang sudah siap menyerang berhasil menangkap Helly. Akan tetapi Helly yang masih beruntung bisa dengan mudahnya lepas dari gigitan si buaya. Melihat mangsanya lepas, hewan predator tersebut masih terus mengejar. Namun si buaya tersebut tidak bisa menangkap mangsanya karena Helly berhasil bersembunyi di tempat yang lebih aman.
Singkat cerita, karena cuaca yang semakin memburuk, sedikit demi sedikit air pun mulai membanjiri tempat mereka. Dan di saat Heli masih memikirkan bagaimana untuk bisa keluar, tiba-tiba ia melihat beberapa orang sedang asing mencuri di sebuah toko yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka. Mengetahui itu, dengan cepat Heli langsung memberikan tanda agar orang tersebut bisa mengetahui jika ia sedang membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya Gayung pun bersambut. Ternyata salah seorang dari para pencuri itu melihat tanda yang Heli berikan. Namun di saat orang tersebut mencoba mendekat untuk memeriksa, tanpa ia sadari, tiba-tiba buaya yang berkeliaran malah menyerang teman-temannya. Setelah harapan untuk selamat kandas, Heli yang belum mau menyerah bertanya kepada ayahnya apakah ada jalan lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Mendengar itu, Dave lalu memberitahukan jika ada jalan lain menuju suatu pintu. Akan tetapi, Heli harus selalu waspada karena mungkin saja si buaya berada dekat dengan pintu tersebut. Beberapa lama kemudian, setelah lama mencari, akhirnya Heli berhasil menemukan pintu tersebut. Namun ketika Heli mencoba untuk membukanya, ternyata pintu itu tersangkut suatu benda sehingga membuat Heli kesulitan untuk membukanya. Kemudian di tengah keadaan yang semakin lama semakin memburuk, tanpa mereka duga, tiba-tiba datanglah Wayne beserta temannya menuju rumah Heli untuk memeriksa keadaan. Akan tetapi di saat Wayne berada di dalam, ia tidak menemukan satu orang pun di rumah itu. Namun setelah Wayne memeriksa ke seluruh ruangan, akhirnya ia berhasil menemukan Heli yang terjebak di dalam ruang bawah tanah rumah itu. Mendengar ada buaya di tempat tersebut, Wayne mencoba memanggil temannya yang bernama Pete untuk datang membantu. Akan tetapi Pete yang berada di luar sama sekali tidak mengubris panggilan itu, karena perhatiannya teralihkan oleh sesuatu di luar rumah tersebut. Tidak lama berselang, buaya-buaya yang lapar dengan ganasnya mulai menyerang, dan seketika keadaan berubah menjadi sangat mengerikan. Setelah melihat kejadian mengerikan tersebut, sambil memeluk erat sang ayah, Heli merasa hidupnya akan segera berakhir. Mendengar itu, Dave mulai memberi semangat kepada Heli agar tetap kuat dan pantang menyerah untuk bisa melewati semua ini. Kemudian Dave yang memiliki sebuah rencana berinisiatif mengalihkan perhatian si buaya agar Heli bisa berenang dengan cepat menuju pintu keluar. Di saat Heli bisa berenang dengan nyaman, buaya yang terpancing lebih memilih untuk menyerang Dave. Namun Dave yang sudah bersiap berhasil menghentikan si buaya. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Dave balik menyerang hingga mampu mengalahkan dan membunuh buaya tersebut. Di tempat berbeda, Heli yang melihat si buaya berada sangat dekat dengan pintu keluar, akhirnya memutuskan mencari jalan lain untuk bisa keluar dari tempat itu. Ternyata jalan yang Heli lalui adalah saluran pembuangan, dan yang lebih mengagetkan lagi, di tempat itu merupakan sarang dari si buaya. Mendengar itu, akhirnya Heli menyadari dari sinilah para buaya itu bisa masuk ke ruang bawah tanah rumahnya. Di saat Heli sedang berpikir bagaimana cara ia melindungi dirinya dari serangan si buaya, tanpa disengaja ia melihat sepucuk senjata yang berada di tubuh Wayne. Dan setelah Heli berhasil mengambil senjata itu, tiba-tiba si buaya muncul dan langsung menyerangnya. Selang beberapa lama buaya itu mati. Dengan setengah keberaniannya, Heli terpaksa harus melewati saluran pembuangan itu untuk bisa keluar. Kemudian dengan perlahan Heli pun mulai menyelam. Dan ia juga harus tetap waspada karena di luar sana
masih banyak lagi buaya-buaya yang sedang berkeliaran. Di tempat berbeda, air yang semakin lama semakin tinggi memaksa Dave untuk bisa bertahan selama mungkin sampai Haley datang menyelamatkan dirinya. Akan tetapi, air yang terus-menerus membanjiri tempat itu membuat Dave kesulitan untuk bisa menghirup udara. Kemudian setelah berhasil keluar dari saluran pembuangan, tanpa buang-buang waktu, Haley langsung bergegas menyelamatkan ayahnya yang sudah dalam keadaan tenggelam. Namun kali ini dengan usaha kerasnya, Haley berhasil mengeluarkan ayahnya dari dalam air. Setelah berhasil keluar dengan selamat, Haley dan Dave merasa terkejut ketika melihat air sudah membanjiri sekeliling rumah mereka. Lalu di tengah kebimbangan, tiba-tiba Dave melihat sebuah perahu yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah mereka. Mengetahui itu, Haley beranggapan jika mustahil untuk bisa sampai ke sana karena masih banyak buaya yang berkeliaran di dekat perahu tersebut. Mendengar itu, Dave mengatakan kepada Haley jika mereka harus segera pergi dari tempat ini karena tanggul yang menahan air akan segera jebol. Setelah menjelaskan semuanya kepada Haley, mereka pun akhirnya memutuskan untuk terus maju menuju perahu tersebut. Namun ketika mereka sudah berada tidak jauh dari perahu itu, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Menyadari mereka berada di bawah pusaran badai, Haley dan Dave harus bersikap tenang selama badai berhenti. Karena jika bergerak sedikit pun, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Selang beberapa lama terdengar sirine peringatan bahwa tanggul sudah jebol. Mendengar itu, Dave langsung menyuruh Haley untuk segera berenang menuju perahu tersebut. Dan tanpa buang-buang waktu, dengan kecepatan penuh, Haley berenang menerjang banjir walaupun banyak sekali buaya di sekelilingnya. Namun ketika mereka sudah menaiki perahu, tiba-tiba datang gelombang air besar yang langsung menghantam, dan arus tersebut malah membawa mereka kembali ke dalam rumah. Lalu di saat Haley merasa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, tanpa disengaja ia melihat sebuah alat komunikasi yang masih berfungsi. Mengetahui itu, dengan cepat Haley mengambilnya dan langsung menggunakan alat itu untuk meminta bantuan. Di ruang berbeda, di saat Dave sedang sibuk menyelamatkan anjing kesayangan miliknya, tiba-tiba si buaya muncul dan langsung menyerang. Namun di saat Haley berusaha untuk menolong, si buaya tersebut malah mengejar dirinya. Akan tetapi ketika Haley berada dalam keadaan terjepit, dengan cerdik ia berhasil membuat buaya itu terkurung dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Setelah kejadian tersebut, Haley langsung membawa ayahnya ke tempat yang lebih aman. Dan di saat Haley sedang sibuk membantu ayahnya, tiba-tiba ia melihat dari kejauhan jika helikopter tim SAR sedang menuju ke tempat itu. Mengetahui itu, Haley langsung memberikan tanda jika masih ada orang yang masih selamat. Selang beberapa lama, Haley diterjang arus. Dengan cepat, si buaya itu langsung menyerang, hingga membuat Haley berada dalam ambang kematian. Namun Haley yang masih bisa bertahan, lagi-lagi berhasil melawan dan melepaskan diri dari buaya tersebut. Kemudian di saat Haley sedang kesulitan keluar dari derasnya air, lagi-lagi si buaya datang dan hampir saja membunuhnya. Beberapa lama setelah berhasil menyelamatkan diri, tiba-tiba dari kejauhan tim SAR pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dan setelah itu film pun